Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga di bulan puasa Ramadan hari ketiga ini kita semua selalu semangat ya dalam mengerjakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya Fida Rafida di acara Al Azhar Center Podcast bersama Ustadz Arif Ya, Yanto. Febri Wiyanto. Kita akan membahas seputar Hunter Scholarship atau misalkan juga buat teman-teman yang ingin bercita-cita untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri, apalagi di Timur Tengah. Baik, sekarang kita langsung saja bersama Ustadz Arif Febri Wiyanto. Kita sapa-sapa dulu yuk beliaunya. Baik, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi bagaimana wabarakatuh. Ustadz Ya, kabarnya? baik Kak Vida. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Di puasa hari ketiga ini Ustadz masih semangat ya alhamdulillah tentunya. semangat Iya, ya. nggak batal kan Enggak. pastinya enggak. Ustadz, Oke, boleh kenalan dulu sebentar Ustadznya dari mana asalnya, kemudian oke, lulusan dari oke. mana? Iya, Nama saya Arif Febrianto. betul. Alhamdulillah saya selesai S1 jurusan Hukum Islam di Al Azhar University, Mhm. Kairo. Setelah itu saya selesai dan sekarang saya sedang lanjut program magister di UIN Malang dan alhamdulillah pada kesempatan tahun ini Mhm. Al Azhar Center kita bangun kita mulai mendirikan lembaga yang Iya. kita namakan Al Azhar Center yang bertujuan untuk membantu calon mahasiswa baik yang pergi ke Timur Tengah dan beberapa negara tujuan yang lainnya. Oh, baik. Artinya kita mempersiapkan generasi muda untuk yang mempunyai keinginan untuk belajar ke luar Luar negeri, negeri. Ya, seperti seperti itu. itu, betul. Oke. Nah, Baik teman-teman Al Azhar Center Podcast, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan dari netizen yang masuk ke dalam Instagram kami di kursus Arab Al Azhar. Ada 12 pertanyaan yang saya rangkum. Di antaranya yang pertama boleh langsung ya bertanya silakan. Ustadz. Baik, yang pertama gimana sih Ustadz caranya biar bisa mendapatkan beasiswa di Mesir Al Oke, Azhar? pertama kalau kita berbicara beasiswa, artinya ada 2 beasiswa sebenarnya, Mhm. bahkan ada lebih, tapi saya akan menjelaskan kedua. Artinya dari semenjak kita berangkat itu sebenarnya ketika seleksi itu sudah dipilihkan atau sudah diberi 2 poin, pertama beasiswa dan non beasiswa. Nah, ini yang mungkin perlu dijelaskan bahwa beasiswa versi Kemenak atau yang di-cover oleh Kemenak itu berarti beasiswa yang total utuh dari awal, artinya dari pemberangkatan sampai biaya hidup di sana sampai selesai kuliah. Oh, Itu seperti itu. yang Itu dari beasiswa Kemenak. dari Kemenak. Baik. Nah, kuotanya tentunya seluruh Indonesia itu tidak banyak. Ya, Seperti itu. tidak banyak artinya. Nah, ada beasiswa versi kedua, yaitu beasiswa ketika kita sudah sampai di kampus atau ketika saya ambil contoh di Mesir saja lah ya. Ya. Di Mesir itu untuk di Al Azhar itu kuliah sudah gratis, artinya sudah beasiswa. Nah, Seperti itu. kuliah sudah gratis. Nah, yang perlu dipersiapkan berarti adakah beasiswa di sana yang mensupport untuk biaya hidup? Kan itu yang Nah, dipertanyakan. itu. Kalau ada pertanyaan seperti itu tentunya Pasti ada ada. banyak. Nah, itu nanti nanti mungkin di pertanyaan selanjutnya akan saya jawab ya. Untuk kalau kalau, item beasiswa itu sebenarnya beasiswa dan non beasiswa ketika kita Mhm. seleksi ke Timur Tengah. Nah, ketika beasiswa itu kita ambil, itu jalur Kemenak, maka beasiswa itu di-cover dari awal kita berangkat Mhm. sampai nanti selesai kuliah. Jadi 4 tahun itu kita di-cover. Mhm. Apa ada makannya? Iya. Oh, Plus seperti itu. biaya makan, asrama, total. Jadi Ya. tidak sama sekali tidak mengeluarkan, sepeser pun untuk, ketika kita mendapatkan beasiswa dari Kemenak. Nah, itu untuk beasiswa Kemenak ya. Mhm. Nah, itu tuh. Kemudian untuk tesnya sendiri itu ada apa aja, Ustadz? Untuk tes ya, kebetulan untuk tes tahun ini akan diadakan tanggal 28 April ini. 28 April, Betul. teman-teman. Sedangkan pembukaan pendaftarannya itu Mhm. tanggal 12 April kemarin ini. Jadi Mhm. ini masih fase pendaftaran sampai tanggal 20 April. Untuk tesnya apa saja, untuk tahun ini agak sedikit berbeda karena tahun 2020 kemarin total Kemenak tidak mengadakan tes atau tidak ada seleksi kecuali pemberangkatan kemarin melalui jalur Pusibah ya. Seperti Tapi itu. kalau untuk tahun ini dimulai lagi tesnya dengan materi, 2 materi besar, yang pertama materi lisan, yang kedua materi tulis ya. Baik. Dengan acuan materinya itu untuk materi tulis itu acuannya adalah
diambil dari, model TOEFL, Hmm, Test of Arabic Foreign Language language. ya. Sedangkan, untuk materi lisannya itu ada 4 poin yang akan dinilai. Pertama adalah Al-Qur'an tentunya. Nah, Al-Qur'an ini yang menjadi pembeda adalah Al-Qur'an bagi beasiswa dan Al-Qur'an bagi non beasiswa. Seperti itu. Jumlah juznya biasanya berbeda. Mhm. Untuk yang beasiswa itu biasanya lebih banyak, kisaran antara 7 juz ya. 7 juz. Juz 1, 2, sampai 7. Mmm, Kisaran seperti itu. Maka bagi kawan-kawan yang ingin mengambil program beasiswa, sebaiknya dipersiapkan 10 juz karena 10 juz ya? ya mentok-mentoknya 10 Mhm. lah seperti itu. Atau kalau memang sudah punya hafalan 30 30 itu juz? lebih bagus. Betul. Nah, kalau untuk yang non beasiswa itu untuk tahun ini sangat mudah, itu hanya untuk juz 1 dan 2. Juz Harus 1, juz 2, 1 dan 2. tidak boleh 30, juz Itu 1, 2. harus 1, 2. Kalau 1 dan 30 boleh enggak, 1 dan 2 sudah selesai itu aja. Seperti itu, ya. Jenis pengetesannya dalam Al-Qur'an itu seperti tes di Timur Tengah pada umumnya atau di Al-Azhar pada umumnya, Mhm. itu tesnya menggunakan tes misalnya, penguji itu membacakan ayat, setengah ayat, nanti setelah itu disuruh Dilanjutkan, melanjutkan. Nah, seperti itu. setelah itu penguji akan bilang berhenti, nah seperti itu terus seperti itu. Itu untuk ujian lisannya. Nah, yang poin kedua adalah, bahasa Arab tentunya. Karena nanti, lisan itu interviewnya itu menggunakan bahasa Arab, maka bahasa Arab akan diuji di situ. Mhm. Nah, yang ketiga ini yang tidak ada dari tes-tes sebelumnya itu Mhm. adalah ujian untuk tes kecakapan membaca kitab kuning. Sebelumnya belum pernah ada itu? Sebelumnya sepertinya untuk lisan belum ada. Mhm. Oke, untuk tahun ini tes kitab kuning itu kitabnya apa, kemarin, ditentukan bahwa kitabnya itu adalah Fathul Qorib Mhm. dan sejenisnya, dalam artian selevelnya. Selevel, mungkin fikih gitu Ya, ya? mungkin seperti Mhm. itu. Itu untuk ujian kitab kuning. Selanjutnya ini yang lain dari yang lain biasanya, ada ujian berkenaan dengan apa namanya, wawasan kebangsaan dan keislaman. Nah, ini tidak ada di ujian-ujian sebelumnya. Nah, wawasan kebangsaan dan keislaman ini tentunya menakar tentang pengetahuan kita tentang agama, Mhm. tentang keislaman kita, yang akan titik poinkan mungkin keislaman yang ada di Indonesia ya. Yang kedua itu tentang wawasan kebangsaan. Nah, Mhm. yang dimaui adalah poin tentang nasionalismenya, mungkin Mhm. seperti itu. Itu 4 poin yang akan diujikan di ujian lisan. Nah, mengenai penilaiannya, dari antara lisan dan tulisan itu total tidak boleh kurang dari 65 poinnya. Total Heeh, poin. total poin setiap poin harus 65. Kalau kurang dari itu, misalnya 64 saja, Mhm. itu tidak akan dinyatakan tidak lulus. Wah, Itu agak susah ya, padahal selisihnya 1 loh teman-teman. agak susah untuk tahun ini. Itu jadi kalau untuk ujian tahun ini, insya Allah tanggal 28, 29 itu ujian. Nanti diteruskan sampai tanggal 2 sampai 3 Mei kalau nggak salah. Nah, ada di ini, di websitenya. Ada Di website-nya di websitenya sana, di oke. kemenak.go.id, dikti-kemenak.go.id, nanti daftar di situ. Mengenai kuota dan yang lainnya, kemarin kuota itu untuk yang lulus ya, Mhm. untuk yang lulus itu untuk tahun ini diambil 1.000 orang. 1.000 orang. Itu, Seri seri sudah mix antara ikhwan dan akhwat sudah? Iya, betul, sudah Oh, mix antara ikhwan dan akhwat, 1.000 orang dari seluruh pendaftar. Per hari ini saya cek sudah ada 3.000-an yang daftar. 3.000 Iya, pendaftar, yang diterima 1.000, iya. sama tinggal 2.000. Baik Ustadz, untuk, pendaftaran Mmm. kemudian tesnya tersebut itu dilakukan secara online atau offline ya? Ya betul. Ini karena masih dalam masa pandemi, akhirnya ujian tahun ini benar-benar ujian lain karena akan dilakukan secara online dan walaupun itu masih diberikan kuota di, UIN setempat. Artinya ketika pendaftar nanti mendaftar masuk ke, di website Kemenak, Mhm. maka dia akan disuguhkan untuk memilih, di UIN mana dia akan mau diuji. Oh seperti itu. Maksudnya UIN mana itu artinya pengujinya itu dari UIN mana. Oh Ada 15 pengujinya, UIN kan, mhm. ada UIN Jakarta, UIN Surabaya, UIN Malang. Nah, ketika si misalnya calon mahasiswa ini mendaftar, saya mendaftar di UIN Malang, berarti pengujinya itu nanti diserahkan panitia di UIN Malang. Jadi pengujinya dari UIN Oh Malang. gitu. Untuk lokasinya sendiri? Online Oh artinya iya bisa dilakukan online. di rumah kan Oh gitu, seperti itu. tetapi penguji dari Penguji UIN dari Malang, UIN Malang sendiri. seperti itu. Oh iya. Itu kalau untuk tahun ini, artinya online dan mungkin yang perlu dipersiapkan adalah sinyal, Iya, ya nggak? sinyal. Koneksi, sinyal itu sangat penting sekali. Betul betul gitu Ustaz. Oke,
Kemudian Ustadz ada juga yang Mhm, bertanya, untuk soal-soal Timur Tengah yang Kemendak tahun-tahun lalu, apakah betul. sama dengan soal tahun sekarang? Kalau kesamaan mungkin, modelnya iya, Mhm. tetapi, kalau sekarang lebih patokannya di 2019 memang dipakai TOEFL ya, Oh, syuk 2020 tidak ada, oh ya? 2021 ada lagi, dan itu dikembalikan pada soal patokan untuk yang ujian tulis patokannya TOEFL. TOEFL. TOEFL itu biasanya diadakan di, UIN di seluruh Indonesia mereka punya pusat pengembangan bahasa. Mhm. Itu mereka punya TOEFL atau, masyhurnya dengan Al-Ikhtibarat fi al-Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqin nabiha, itu biasanya pakainya itu. Mhm. Nah, kalau mau tahu kisi-kisinya ya pelajari aja TOEFL kan gitu, Mhm. atau paling tidak atau ikut tes-tes TOEFL, nah biasanya Mhm. online banyak, itu bisa Banyak ya? disediakan, ya. Iya. Oke Ustadz, kemudian, saya juga mau tahu nih Hmm, Ustadz, kalau misalkan kita sudah berhasil lolos ke sana, heeh. kira-kira ada fakultas apa dan jurusan apa di sana Ustadz? Oke, Iya. untuk fakultasnya yang sebenarnya, Al-Azhar University sendiri itu hampir sama kayak kita itu di Indonesia kayak di UGM, Mhm. kayak di UIN, nah itu Mhm. artinya semua fakultas ada, Mhm. cuman rata-rata untuk mahasiswa asing atau kita sebutnya namanya, tholabul wafidin, Mhm. itu biasanya mereka diberikan akses untuk mengambil, fakultas yang free, yang berbeasiswa itu adalah di fakultas keagamaan. Nah, Mmm, fakultas mhm. keagamaan itu ada beberapa fakultas, contohnya Fakultas Usuluddin. Mhm. Di dalam Fakultas Usuluddin pasti ada tafsir, Betul. ada filsafat, ada hadis, ya kan, ada ya akidah filsafat itu tadi. Mhm. Nah, setelah itu ada Fakultas Hukum Islam atau Syariah wal Qanun. Mhm. Nah, di Syariah wal Qanun itu ada 2 bagian besar, ada Syariah wal Qanun, ada syariah Islamiyah. Nah, konun sendiri ketika di Al-Azhar itu lebih menuju kepada, bagi mereka yang mau masuk ke lawyer, benar-benar Mmm, hukum konvensional, nah seperti itu. seperti itu. Tapi yang syariah Islamiyah total hanya mempelajari hukum Islam kalau di kita adalah di Mhm. nah, ini fakultas besar. Yang kedua adalah fakultas bahasa atau lughah, Mhm. setelah itu dirosat Islamiyah, setelah itu fakultas dakwah, dan ya itu aja, fakultasnya itu aja yang tersedia untuk Mhm. kawan-kawan yang ketika mendaftar di, Al-Azhar nanti fakultas ini yang apakah bisa kedokteran, nah ini Heeh. kalau ada pertanyaan seperti ini, bisa, tetapi itu tentunya berbayar. Apakah bisa, engineering? Bisa, berbayar. Apakah bisa artinya selain fakultas keagamaan yang saya sebutkan tadi, itu pasti berbayar Mhm. dan tidak berbeasiswa artinya. Berarti yang majanan itu murni di fakultas Betul, keagamaan, keagamaan itu murni, seperti itu. ya. Oh, seperti itu ya, Ustadz. Oke, kemudian ada juga yang bertanya, Ustadz, gimana nih kalau misalkan sekarang saya belum masuk kuliah, Mhm, tapi, pasti membutuhkan ijazah, betul, dan ijazah itu rata-rata maksimal harus berapa tahun, Ustadz, bisa diterima? maksimal dari kelulusan kita. Iya, dari kelulusan. Di Kemenak memberikan, aturan Mhm. itu nanti kalau daftar itu pasti ada cuman 2 pilihan, 2019, 2020 lulusan. Oh, seperti itu? Heeh. Saya kurang tahu kalau mau dimundurkan misalnya di 2018 bisa nggak atau itu karena pilihannya cuma 2, Mhm. 2019 dan 2020. 20. Artinya maksimal expired ijazah itu sebenarnya 2 tahun. 2 tahun Nah, saja. 2 tahun dari kelulusan yang Heeh. hitungnya. Nah, bisa nggak kalau di atas itu? Sebenarnya kalau kalau kampus sendiri setahu saya, kampus tidak mensyaratkan itu asal usianya 30 tahun. Mhm. Maksimal 30 tahun. Maksimal 30 Nah, tahun. setahu saya Al-Azhar punya aturan. Tapi kalau untuk urusan karena ini urusan birokrasi dan yang lainnya, Kemenak dari semenjak saya berangkat itu memang, kadaluarsa ijazah dihitung dari 2 tahun masa dia lulus. Nanti kalau beberapa kasus saya ceritakan adalah sebenarnya, cuman ada nanti beberapa. Oke, Silakan baik, ditanya. Ustadz. Mhm, Lalu begini, Ustadz, beasiswa apa aja kira-kira yang ada di Mesir itu? oke. Kayak misalkan beasiswa kedokteran mungkin ada, Mhm mhm seperti itu, mhm. Ustadz. Oke. Gini, bagi kawan-kawan yang pengen mengakses beasiswa karena dulu saya juga terjun payung, artinya gini, saya juga termasuk yang daftar non Non beasiswa, beasiswa dari heeh, Indonesia? dulu istilahnya terjun payung ya, kita belajar, beli tiket dulu yang penting berangkat, Iya. zaman saya masih ada seleksi di awal awal sekali seleksi, setelah itu berangkat, nah baru di sana kita ngajukan beasiswa. Pertama saya ketika itu datang tahun 2006 itu dapat beasiswa dari Dokter Wahbah Zuhaili, Mhm. yang mengarang Fikih Islam wa Adilatuhu. Iya. Karena beliau sedang memberikan beasiswa, kita daftar, 1 bulan pertama saya ngajukan, bulan ketiga sudah keluar beasiswanya, jadi sangat gampang. Kita cuman menyerahkan berapa berkas dan
berkas itu harus ditandatangani dari, lembaga-lembaga penyedia beasiswa bahwa kita tidak menerima dari mereka, artinya kita non Mhm. beasiswa, nah baru diserahkan ke lembaga penyedia yang kita tuju, udah setelah itu ACC bulan kedua, ketiga sudah keluar. Itu untuk beasiswa. Ada beasiswa yang dari Kuwait namanya, Baitu Zakat Al-Kuwaiti, ini biasanya favorit, zaman saya ini favorit Mhm. karena dibanding yang lain, zaman saya, dibanding yang lain untuk jumlah duitnya termasuk besar. Itu besar lah, itu, impian setiap mahasiswa Kairo ketika itu untuk mendapatkan beasiswa dari Kuwait. Nah yang kedua ada beasiswa dari Majlisul A'la, ini nanti bisa diakses di sana, artinya ketika mahasiswa baru pasti akan tahu lah hal-hal seperti itu dinamik. Setelah itu ada beasiswa WAMI, saya dulu dapat di WAMI juga, Mmm. WAMI itu punyanya Saudi, dia World of Assembly Muslim Youth ya, kalau disingkat bahasa Arabnya An-Nadwah Al-Alamiyah Lisabab Al-Islami. Jadi itu bisa diakses, kantornya ada di sana. Nah, kalau di Kairo nanti kantornya ada di Hai Al-Ashir, Mhm. dekat, Makhato Ashir, nanti bisa diakses di belakang itu. Asramanya juga ada. Ada beasiswa punyanya Al-Azhar. Al-Azhar Mhm. menyediakan beasiswa lagi. Mhm. Nah, beasiswa di Al-Azhar ini syaratnya harus masuk ke Madinatul Bu'uts. Jadi Madinatul Bu'uts itu asrama yang disediakan untuk mahasiswa Al-Azhar. Nah, Seperti apa itu. saja itemnya, otomatis kalau tinggal di asrama Al-Azhar pasti sudah dapat makan, Mhm. pasti ada duitnya. Nah, kalau yang selain ini, itu kita tinggal di mana, maksudnya kita bisa tinggal di flat-flat yang kita pilih. Mmm. Cuman kita hanya mendapatkan biaya untuk, itu beasiswa per bulan itu. Jadi nanti bisa ditransfer atau biasanya dikasih ATM sendiri. Jadi lebih mudah. Nah, kalau di sana beasiswa pasti yang nanti antum pikirkan kan beasiswa itu karena kampus sudah ada bayar, Mhm. yang beli buku paling setahun sekali. Mhm. Berarti beasiswa per bulan itu kan beasiswa buat bayar flat, bayar apartemen, sama beasiswa buat makan, sama jalan lah, nah seperti itu. Jadi total kalau sebenarnya kita mau ini, ya sebenarnya kita dapat beasiswa full ketika kita mau mengajukan. Nah apa syaratnya? Nah ada syaratnya tentunya. Syaratnya biasanya untuk kawan-kawan yang nilainya bagus, minimal JAYID ya. Mhm. JAYID itu nilainya berapa? Nanti untuk akumulasinya itu katakanlah 8 lah ya, 8, 8, 8 seperti itu. Mhm. Tapi yang jelas minimal harus akumulasinya JAYID, nanti bisa didaftarkan. Untuk tahun pertama ya mungkin tidak bisa mendaftarkan karena belum ada nilai. Biasanya mulai tahun kedua, Tahun itu kedua. karena nilai kita udah keluar baru kita daftarkan. Dan kalau yang makbul gimana? Makbul kayaknya nggak bisa, Oh, nggak bisa. susah untuk mendaftarkan. Mhm. Jadi usahakan kawan-kawan kalau sudah kuliah, usahakan nilai paling tidak JAYID lah. Nah seperti itu. Untuk beasiswanya itu sendiri berarti dimulai dari, ibaratkan semester 2 seperti itu Ustaz ya? Oke, Tahun kedua tahun kedua, sampai tahun terakhir semua sampai tahun lembaga? terakhir, betul. Semua lembaga sampai tahun terakhir dengan pembaharuan beasiswa setiap tahun. Oh Nanti gitu. menyertakan nilai tahun kedua, nilai tahun Berarti ketiga. apakah nilai kita di misalkan tahun ketiganya itu agak sedikit menurun, itu apakah nanti kita diambil lagi? Kalau menurun kayaknya enggak, tapi kalau tidak naik akan putus. Di Seperti sana itu. ada istilah tidak naik, ya tinggal kelas itu pasti putus, pasti off beasiswanya. Mhm. Jadi, usahakan untuk tetap menjaga range, menjaga Mhm, nilai, nilai. ya tetap naik gitu. Insya Allah enak, kan gitu. Ya nih, apa namanya, buat Hunter Scholarship di Timur Tengah, di Al-Azhar Mesir, pokoknya tetap terus semangat belajarnya, jangan sampai nilainya menurun. Nanti Iya, kalau misalkan nilainya menurun atau misalkan makbul gitu ya, tiba-tiba kurang biasanya. ya dikurangi beasiswanya. Oke, kemudian Ustadz seperti ini, mmm, biaya kuliah jalur reguler Ustadz, Jalur kira-kira berapa reguler nih itu non ya? tanpa iya, Non, oke. tanpa beasiswa? Untuk jalur non beasiswa dari pemberangkatan dari Indonesianya nih ya? Mhm, Oke. untuk sekarang? Itu yang dibutuhkan ini perinciannya biasanya biaya visa, Mhm. setelah visa itu tiket, pemberkasan itu biaya penerjemahan dan yang lain sebagainya. Setelah itu biaya kesehatan, artinya ada biaya cek-cek kesehatan itu biasanya itu mandiri bisa kerja. Setelah itu ada biaya untuk, flat selama 1 bulan. Jadi kita datang itu biasanya sudah di-cover dari biaya kita bayar itu. Oh gitu. Mentok ya untuk kawan-kawan kalau ada yang nawar di atas harga ini, itu ditanyakan saja karena harga range-nya itu masih mentoknya di 15.500.000. 15 juta udah termasuk sama apartemen ya Betul, Ustadz? untuk 1 bulan. Mhm. Udah penjemputan di bandara, Mhm. udah apartemen sebulan,
dan biaya apa, iuran PPMI. Oh PPMI itu gitu. Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, itu udah di-cover di situ. Udah pemberkasan, penerjemahan, semua lengkap lah, itu lengkap, Mhm. kita udah ada tiket ya. Jadi 15.500. Kalau ada, "Ustadz saya ditarik 40 juta," itu perlu ditanyakan. Aha, perlu ditanyakan sisanya buat apa, nah Iya. seperti itu. Kecuali kalau sisanya antum jalan-jalan misalnya ke Turki dulu, nah itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas untuk sampai di Al-Azhar itu mentok, beasiswa itu biaya itu 15.500. 15 juta Ya, 500. itu Berarti itu pokoknya. masih tetap jalur masuknya itu, lewat Kemenak juga, Ya, Ustaz? artinya seluruh seluruh yang mau berangkat ke Al-Azhar Mhm itu harus Timur Tengah sebenarnya, mhm. ke saya itu harus melalui mekanisme seleksi yang diadakan Kemenak. Mmm. Artinya kuota itu yang menentukan Kemenak, berapa yang berangkat, kan seperti itu. Ada nggak sih kira-kira Ustadz yang, memaksakan dirinya gitu, padahal kemampuannya tuh tidak bisa Mhm mhm gitu, mhm. tapi dia memaksakan diri untuk pengen kuliah di sana dengan biaya yang dia keluarkan? Secara ini tahun 2000 berapa ya dulu, 2007 Mhm. ada kasus. Mmm. Mungkin kawan-kawan yang masih ingat, sekarang udah selesai. Eee, yang dulu ada istilahnya, mereka tidak mau ikut seleksi. Mmm. Akhirnya berangkat non seleksi tetapi lewat pemberangkatan Malaysia. Dulu terkenal dengan namanya, ada nama hotelnya gitu. Jadi, marhalah itu ada 200 orang yang Lumayan berangkat banyak. tanpa seleksi. Akhirnya KBRI karena sudah memberikan keputusan tidak akan memberikan, stempel, dan otomatis kalau tidak ada stempel PKBRI mereka tidak bisa masuk ke kampus. Mhm. Akhirnya mereka benar-benar terkatung-katung ketika itu. Mmm. Balik, harus ikut ujian dari awal, mau terus tidak bisa gitu. Akhirnya ya tapi untuk tahun itu saja, tapi setelah itu sudah tidak ada kayaknya. Karena Ah, untuk maka tahun sekarang lebih ketat gitu Ustadz kalau ya? kawan-kawan misal nih menginginkan untuk harus berangkat misalnya ke Mhm Al-Azhar, itu sebenarnya ada jalan sih, ada mhm jalan yang resmi. Dalam arti resmi gini, saya nggak bisa lulus seleksi tahun ini, ya tetap sih sebenarnya berangkatnya tahun depan, mhm cuman kawan-kawan bisa mendaftar di jalur lain, misal di jalur Pusiba nih. Nah, Pusiba nanti akan buka kan Mei itu, mhm Mei. Kawan-kawan karena tidak lulus pasti tidak bisa daftar. mhm. Daftar saja di jalur Pusiba yang Oktober. Oh seperti itu, Heeh, kawan-kawan akan bisa berangkat tanpa seleksi itu. tanpa seleksi? Iya, tanpa seleksi. Dia diseleksi dari Pusibanya. Mmm, mhm. Nah itu. Dan sepertinya untuk urusan kadaluarsa ijazah nggak ada malahan. Nggak Itu ada? lebih mudah. Setahu saya ya, Iya. karena saya udah beberapa murid itu yang bisa lewat jalur, artinya mereka berangkat walaupun sudah selesai D3. Mhm Lalu D3 berarti kan ijazah udah kadaluarsa. mhm. Kalau kita mau hitung-hitungan nih, ya. Iya. Tapi buktinya toh bisa kok. Insya Allah berangkat tahun ini, katanya saya kemarin sudah hubungin dan bisa berangkat. Itu maksud saya kalau ada kuota yang ketika kawan-kawan artinya nggak usah putus asa, waduh Mhm. seleksi Kemenak nggak bisa, daftar aja yang Oktober tapi berangkatnya dua puluh dua. 2022 September nanti berangkat atau November berangkat. Itu kalau kalau memang tidak, wah harus ke sana gitu. Atau ini ada opsi lagi Iya. sebenarnya. Atau kalau mau ya, kawan-kawan harus ngulang dari SMA Mhm. lewat jalur Ma'had. Seperti itu. Ada, kita juga menyediakan, kita juga bisa memberangkatkan untuk jalur Ma'had. Ma'had itu artinya kawan-kawan ngulang dari SMA lagi. Nanti seleksi Kemenak lagi, nggak usah karena kawan-kawan sudah diakui lulusan Ma'had Al-Azhar, untuk daftar ke kampusnya ya sudah langsung. Oh itu. Nah itu. Nah, enaknya program ini atau ini, dulu saya pernah ngantarkan, karena kasihan juga ada murid saya, itu karena tidak diterima, ya karena masalah perizinan tadi, Mhm akhirnya mau ndak mau saya harus masukkan ke Ma'had. Saya bilang ke anaknya, "Kalau kamu bisa," sebenarnya Ma'had itu kan harus kelas 1, kelas 2, kelas 3. betul. Tetapi si anak ini nanti akan diuji, kemampuannya di mana. Mhm Misal dia, oh dia harus kelas 1 dulu, ya sudah berarti dia 3 tahun tuh. Tetapi, oh dia sudah bisa lulus sampai kelas 2 berarti tinggal 2 tahun. Oh dia bisa langsung kelas kelas 3 3 berarti cuma 1 tahun. bisa ya? Bisa, nah seperti itu. Nah itu enaknya, artinya Mhm satu tahun SMA, mhm tahun depan udah kuliah. mhm. Nah gitu. Ijazahnya 2, dia dapat ijazah SMA
plus nanti ijazah kampus pasti kan, ada 2. Iya. Itu. Asalkan usianya tidak mau Lebih 30 lebih tahun. 30 Nah, tahun. sebenarnya usia 30, artinya kalau kan sekarang kalau masih S1 kan paling 22 ya, Mhm. S1 22. Artinya kalau mau, oh saya mau S1 lagi lah di maksudnya kalau memang mentok di ujian Kemenak, cari aja ke Mahat. Ini kalau mau Mhm. saya kasih solusi lah seperti Mahat itu, dulu ya. berarti ya. Mahat Jadi nggak apa. Mahatnya yang harus ada MOU sama Universitas Al-Azhar itu sendiri? Mahatnya ada MUI Mmm. sama Universitas Al-Azhar sendiri, Baik baik, gitu. seperti itu Mhm. ternyata teman-teman. Kemudian gini Ustadz, Hmm, kehidupan kuliah di Mesir itu gimana Ustadz? oke. Apakah sama dengan di Indonesia atau berbeda? Oke. Living cost ya? Oke, living cost-nya Mhm. saya pikir lebih murah. Mmm, Zaman saya lebih murah ya. tahun berapa itu Ustadz? 2006 sampai 2010 itu, kurs dolar ketika itu stabil lah, nggak menonjak sampai hari ini. Cuman, kalau di rata-rata, apalagi mahasiswa Al-Azhar itu, mahasiswa itu pasti punya beasiswa, Mhm. nggak mungkin nggak punya. Wong kampus sudah gratis, dia tinggal mikirin biaya hidup. Biaya hidup nanti kalau dapat beasiswa udah selesai. Jadi kalau seandainya udah dapat beasiswa, ya nggak usah dikirim, selesai gitu, Iya. selesai. Tetapi kalau memang hanya untuk biaya hidup, itu minim saja ya, minim saja itu 1 juta per bulan itu cukup. Mhm. Itu udah plus transport loh ya, Mmm, itu udah cukup. udah Cukup, transport. sangat cukup, saya pikir sangat cukup. Mhm. Kecuali ya boros, dalam artian boros seperti ini, ke mall, ya, kafe, dan yang lain sebagainya Main-main ya, dan terus. main-main ya, itu di luar biaya. Nah, maksudnya kalau untuk biaya pokok saja, kehidupannya memang metropolis ya. Kita tinggal di misal seperti di Jakarta karena Kairo itu kan Perkotaan. karena Mhm. Kairo itu kan ibu kota. Mhm. Tetapi untuk makanan dan bahan pokok kayaknya masih lebih murah di sana, Lebih murah. di sana. Kira-kira untuk gas LPG gitu Oke, misalnya Ustadz, kalau berapa? gal SPG, di kita kan yang 3 kilo, Betul, kalau di sana? itu kalau di sana ndak ada yang 3 kilo, ada yang 8 kiloan, Oh yang ada seperti 12 itu. kilo itu ya. Iya. Itu zaman saya masih 7 pon. 7 pon tuh anggap aja 7.000, 8.000 lah, 7.000? 14 ribuan gitu, segitu. Luar biasa Itu murah sekali. ambang-ambangnya segitu. Terus listrik murah di sana, Mhm. eee, untuk biaya transport zaman saya itu 2006 sampai 2010, itu kemana jauh pergi, Mhm. itu ada mobil kesukaan mahasiswa favorit, semua alumni Al-Azhar pasti ngerti mungkin. Itu ada namanya 80 coret, jadi angka 80 dicoret seperti itu. Nah itu Heeh. karena itu yang melintasi kawasan Hai Al-Asyir, distrik 10 itu, Mhm. Hai Al-Asyir sampai Hai Samin, terus ini kan tinggalnya orang-orang Indonesia ini di sini. Oh di situ Nah semua? itu pasti pasti orang Indonesia aman sekali dengan mobil 80 coret ini. Jauh dekat itu waktu itu masih zaman saya masih 50 kirs, 50 pister, itu kalau dihitung setengah pon. 1 pon zaman saya 1.800. Berarti cuma kisaran 900? 900 pulang jauh jauh dekat itu. Iya. Itu, bis gitu ya? Mhm. Bisnya bis gede. Mhm. Jadi murah kan gitu. Roti, tahu roti Mesir yang bulat itu ya? Iya. Nah, zaman saya masih kalau kemarin saya tanya terakhir kemarin lah, bulan kemarin saya tanya itu 1 pon itu masih sudah dapat 1 lah. Kalau Mhm. zaman saya 1 pon dapat 20. Terus roti Fino yang panjang-panjang seperti ini yang biasanya kita ini rotinya panjang segini, Mhm. itu 1 ponnya itu masih dapat 10. 1 pon itu murah waktu saya makanya oh ketika saya tanya, sudah naik berapa? Udah ya nggak terlalu tinggi sih masih masuk akal katanya. 5 pon masih dapat berapa gitu. Cuman karena kurs kita juga naik, Mhm. jadi zaman saya itu 1 pon 1.700, hari ini 1 pon itu cuman dapat 700 perak. 700 Artinya kan perak? mereka semakin nurun, Mhm. rupiah menguat. Mhm. Jadi dulu kalau kita dapat kiriman $100, itu paling cuman jadi 630 pon. Kalau hari ini kemarin adik saya terakhir itu 2016. Mhm. Itu $100 itu jadi 1.500, hampir double kan. Oh, Otomatis kalau kebutuhan pun meningkat juga nggak masalah sebenarnya. iya. Karena kursnya semakin gede kita Mhm. gitu. Jadi, zaman saya itu, saya ambil contoh apa ya, beras lah. Mhm. Beras itu 1 kilonya 2 pon seperempat atau 2 pon rubu kalau kita bilang. Mhm. 2 pon rubu itu katakanlah 1.800 kali 2 itu berapa? Nggak sampai 5.000 Iya. 1 kilo. Kalau hari ini mungkin 7 pon itu wajar karena 700 kalinya kan. Iya. Kan masih lebih murah. Heeh. Nah seperti itu. Di Indonesia aja udah hampir 10.
ya nggak? Iya, jadi tergolong murah banget Murah gitu di murah sana? murah murah, Iya. dan rata-rata mahasiswa Indonesia yang di sana itu jarang yang beli. Zaman saya itu hampir semua mahasiswa pasti masak. Jadi lulusan alumni Al-Azhar pasti bisa masak. Zaman saya maksudnya. Saya nggak tahu ini udah Zaman dari sekarang nggak ya tahu ya nih. ya tahu. Nah lanjut Mhm Ustadz, gimana kalau misalkan ada juga nih, mhm ada mahasiswa Indonesia yang coba-coba karena dia memang suka dengan berwirausaha. mhm mhm mhm. Kemudian dia berwirausaha di sana gitu, seperti yang Oke, kita tonton di Ketika Cinta Bertasbih seperti itu Ustadz, ada nggak yang kayak gitu? banyak Banyak? banyak, saya juga termasuk. Oh iya? Iya, banyak. Artinya gini, fursatul amal itu lebar karena gini, tidak ada aturan mahasiswa tidak boleh kerja, Mhm, walaupun aturan itu ada ya. mhm, Tetapi, tidak ada, zaman saya ndak ada namanya polisi imigrasi atau itu. nggak ada? Nah, restoran Indonesia di sana pun banyak. Jadi kalau masuk Hayya Asir itu mau cari warteg ada, mau cari nasi Padang banyak, mau cari bakso banyak. Warung-warung, warung 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 orang Indonesia. dari Jadi masuk Indonesia? masuk daerah area Game itu, ini warung semua ini. Warung Bantani ada, warung Basmalah itu yang food itu ada, yang mie goreng semuanya ada. Jadi dan itu rata-rata kan punya mahasiswa. Mereka Seperti itu? bekerja di owner-nya mahasiswa, yang bekerja juga mahasiswa. Jadi nggak Mmm, masalah. Terus saya dulu nyambi juga nyambi, jualan kerupuk. Kita bikin kerupuk kita jual gitu ke restoran-restoran itu. Yang penting buat hidup. heeh Nanam serai gitu, serai itu nyewa tanah, heeh. ada tanah di sekitar di kebun di samping apartemen tuh ada, ya itu kosong kita beli, kita tanemin, kita sama yang pengelola, kita jual serai mahal di sana, Mmm, seperti itu. Ada yang bisnis banyak banyak sekali di sana mahasiswa yang nyambi bisnis banyak, artinya untuk bertahan ya, banyak. Artinya kawan-kawan kalau di sana, "Nanti saya di sana makan," oh jangan khawatir, sangat mudah sekali mhm, untuk ini ya, untuk ukuran ibu kota masih sangat santun. Dalam artian gini, eee, kita kalau di Jakarta itu beli kehausan, itu mhm, airnya udah nggak bisa diminum kayaknya. Artinya nggak ada air sumur maksudnya kan, mhm, mhm. air comberan udah kayak gitu ya. Tapi kalau di Kairo itu hampir di setiap ininya ada kulkas gratis, kulkas yang Di setiap matamnya atau di setiap bukan di jalan? di jalan, Oh seperti itu? jarak berapa puluh meter tuh ada. Mhm, mhm. Jadi kalau haus bahkan mereka masih kayak budaya Indonesia lama kayaknya. Mereka masih menyediakan kendi yang berisi air tuh diminum nggak apa-apa. Mmm, Jadi kalau kita kehausan di Kairo masih memungkinkan untuk mau ini, dan gitu itu ya. free Ustadz? Free, Mhm, itu free. Eee, dan yang lain lagi kalau untuk kerja ya, mhm, kalau untuk kawan-kawan Indonesia artinya untuk tahun-tahun pertama nanti kawan-kawan akan tahu senior-seniornya itu seperti apa, artinya dari situ pasti bisa memulai. Jadi mhm, nggak usah takut. Nanti, "Waduh saya cuman dikasih biaya berangkat, nanti di sana saya harus mandiri," bisa. mhm. Banyak kerjaan, kerjaan banyak dalam artian gini, antum kalau nggak punya skill sama sekali ya udah cuci piring saja selesai, yang penting bertahan hidup kan, Iya. gitu. Untuk sosialnya sendiri Ustadz, di sana seperti apa? Untuk sosial, yang jelas nanti ketika untuk mahasiswa baru pasti akan ngumpul di salah satu area, Mhm, di sana ada namanya Hail Ashir, mhm, itu mahasiswa Indonesia jadi satu di situ, itu kalau udah masuk ke situ ya walaupun atau majoritinya itu masih orang Mesir, cuman orang Indonesia rata-rata di situ. Hampir semua rumah kekeluargaan, di sana itu kan sifatnya kekeluargaan ya, kekeluargaan misalnya ke rumah keluarga Jawa Timur, mhm, Kramat Jatim, rumah keluarga Jawa Tengah namanya KSW, Kelompok Studi Wali Songo, rumah keluarga Madura, Fosgama, mhm, ada mereka ada apartemennya sendiri. mhm, Keluarga Riau, itu pun udah hak milik, sudah dibeli, mhm, Riau itu dihisamin. Lombok ada, Jakarta ada KPJ. mhm, Artinya udah terbentuk itu dan itu adanya di satu distrik itu. seperti Jadi itu. ndak usah inilah kalau dulu istilah kawan saya bilang, membangun Indonesia jauh, membangun Indonesia jauh, Mempersatukan provinsi kembali. ini ya, provinsi Indonesia jauh, cabang Hail Ashir dulu bercandanya seperti itu. Jadi ndak ada khawatir sih, kalau masuk Mesir udah kayak Indonesia kedua lah, Mmm, mhm, ndak akan semua orang pasti akan merasa seperti itu karena mahasiswa Indonesia banyak, iya, iya. itu gitu. Tapi untuk, orang Mesirnya sendiri Ustadz, kira-kira apakah tindak kriminalnya lebih Oke, seperti apa eee, gitu? ibu kota ya, jadi gambaran ibu kota seperti itu tapi untuk orang Mesir hampir hari ini masih
Aman? aman, Mhm. karena untuk perempuan juga masih sangat aman di Kairo. Perempuan aman? Aman Jadi kalau aman misalkan kita berangkat tanpa ada mahram itu nggak apa-apa? aman aman aman. Aman? Saya Iya. berangkat, adik saya perempuan, Mhm. lulus di sana juga aman, nggak ada masalah. Bahkan aman, saya pikir Untuk aman. perempuan jalan sendiri malam itu nggak apa-apa, Ustaz? Zaman saya, semenjak revolusi itu mungkin ada peraturan ya, Oh karena gitu? revolusi saya udah di Indonesia. Mhm. Ketika setelah revolusi itu kan sempat ada jam malam itu. Itu mungkin akan ada perubahan. Saya belum pernah kembali ke sana lagi semenjak revolusi itu. Artinya kalau untuk perempuan malam ya mungkin harus harus ditemanin lah. Tapi kalau untuk mayoritas kehidupannya perempuan di Kairo aman, Aman ya? aman. Jangan malam-malam maksudnya, jangan jam Iya. 1 sendirian gitu kan ya, gitu. Untuk, apa namanya, untuk apartemen sendiri, Mhm. perempuan dengan maksud saya mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Indonesia lagi atau campur? Biasanya karena kita ini nyaman dengan orang kita, Sesama ya? nggak mungkin. Nggak mungkin. Jarang ada beberapa itu yang tinggal dengan mahasiswa yang lain. Mhm. Tapi kan mereka udah akrab sekali. Mhm. Mu'dham atau majoritinya orang Indonesia ya tinggal sama orang Indonesia, Mhm. mereka nyewa apartemen. Jadi hampir kayak kita kuliah di Jogja aja. Mmm, Yuk nyewa rumah bareng-bareng yuk, iya. kita tinggalin. Nah, satu kamar misalnya dari satu rumah ada 4 kamar. Ya udah bagi 4 aja selesai. Kalau di sana kan gitu, misalnya ada satu apartemen ada 3 kamar tuh. Kalau satu kamarnya mau ditinggalin satu orang ya nggak apa-apa, kalau 2 orang berarti kan muat 6 orang itu. Iya. Biayanya dibagi 6 plus listrik dan yang lainnya plus biaya makan misalnya. Mhm. Karena makan masak sendiri otomatis biaya kehidupan, biaya belanja dan yang lainnya seperti Mhm. itu. Itu biasanya sih. Oke Ustadz, kira-kira ada nggak sih Ustadz apa, Mhm, penyemangat gitu dari Ustadz untuk hmm, teman-teman semua yang mau melanjutkan studinya ke luar negeri gitu, misalkan oke teman-teman harus apa, seperti itu? oke. Untuk yang mau atau berminat untuk bahkan untuk punya cita-cita, Mhm, Mesir pertama, keunggulan Mesir ya, heeh, dari apa yang saya baca dan apa yang saya lihat selama ini, iya, keunggulannya pertama manuskrip dan literaturnya referensinya luar biasa. mhm, Mesir nggak usah ditanyakan, kita punya, Mesir itu punya referensi yang sangat-sangat cukup lah kalau, kawan-kawan memang mau mencari referensi dalam buku-buku, maktabah, mhm, perpustakaan dan yang lainnya itu, Mesir sangat lengkap. Itu satu. Yang kedua, sistem pembelajaran di Al-Azhar walaupun dikatakan itu masih sistem tradisional, katrok ya, karena zaman saya itu ndak ada, kampus itu ndak punya komputer, mmm, all manual. Jadi nggak tahu kalau sekarang ya, zaman saya itu belum ada, masih, kartu mahasiswa itu kan kalau kita kan cetak kayak ATM, sana iya, enggak ya kayak kartu kartu desa itu aja ditandatanganin, nanti kita harus laminating oh sendiri, gitu, rusak ya selesai gitu. Artinya seperti itu. Berkas itu sendiri kalau kita masuk ke pemberkasan di Masiho itu ada namanya di pemberkasan itu di Haisadis itu. Itu berkasnya itu masih rak-raknya itu harus bawa tangga itu yang didorong, itu harus naik ke sana. Dan itu yang bikin saya kagum sebenarnya. Al-Azhar dengan sistemnya yang seperti itu dia benar-benar manual mhm, dan itu masih masih terjaga sampai hari ini, mungkin masih terjaga. Itu satu selain referensi. Yang kedua, secara cost living dia murah. Murah dan terjangkau lah, saya nggak bilang murah tapi terjangkau, bagi kawan-kawan sendiri terjangkau. Terus, eee, karena milieu yang terbentuk dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun yang lalu, mahasiswa itu jarang ada yang makan di restoran, maka biasanya makan mereka masak. mhm, Artinya yang tidak bisa masak akhirnya kebagian piket masak, masak. Akhirnya kemandirian pun terbentuk, iya, itu 2. Yang selanjutnya adalah, eee, kesempatan bagi kawan-kawan yang memang minim banget, mhm, minim minim dana, itu di sana ada kesempatan untuk misalnya mau berbisnis juga bisa, mau apa ya, katakanlah di sana mengandalkan beasiswa cukup cukup. Saya dulu total saya beasiswa lah, beasiswa kita coba ya dengan hidup ala mahasiswa aja ya mhm, kan gitu. Ya ala mahasiswa itu ya cukup lah, cukup, mahasiswa itu cukup, bahkan cukup sekali ya seperti itu, nggak usah neko-neko yang penting iya, kan gitu. ala santri Heeh, soalnya. ala santri aja udah cukup. Nah itu seperti itu. Terus, untuk S1-nya tergolong mudah karena tidak ada skripsi. Tidak Al-Azhar ada tidak ada ya, skripsi ya, kawan-kawan sampai bagi sekarang? sampai sekarang belum ada. Mhm, Cuman nanti risalahnya magister itu yang agak susah ya, tesis S2-nya itu wah terkenal susah di Al-Azhar.
Tapi nggak apa-apa, artinya kan kita satu sama satunya di Al-Azhar, mau lanjut magister juga silahkan, mau lanjut sampai doktoral juga nggak apa-apa kan. Untuk melanjutkan S2-nya itu sendiri Ustadz, Hmm. bisa nggak dari Indonesia? Yang dari Indonesia, saya perubahan dari tahun ke tahun saya tidak mengikuti, cuman kemarin, kawan-kawan saya ada beberapa yang memberitahu saya Mhm. untuk S2 di Al-Azhar untuk tahun kemarin sudah mulai dirubah ininya, dipermudah untuk mahasiswa asing non Arab mainnya. Berarti mahasiswa asing non Arab termasuk Indonesia kan Kita. non Arab. Mhm. Itu dipermudah Mhm. dari yang dulu ketatnya minta ampun. Ketat itu dalam artian sangat, ya sangat ini, sangat ketat sekali, susah nih. Kayaknya kemarin udah dipermudah. Tetapi kalau untuk pendaftaran itu memungkinkan ndaknya, itu saya kurang paham jalurnya seperti apa. Mhm mhm. Tapi yang jelas sebenarnya, berkas kita itu harusnya sudah bisa masuk ke kampus, harusnya gitu. Gitu. Nah, nanti sistem karena semua pemberangkatan calon mahasiswa itu kan untuk S1, S2-nya jarang. Ya, jarang ya. Hampir hampir enggak ada, kecuali ikatan kedinasan dan beasiswa langsung dari Kemenak. Misal dari, UIN atau misal dari ini dapat beasiswa Depak, S2-nya di Al-Azhar, misalnya seperti itu. Mhm. Nah, itu satu. Dan yang lain lagi, sepertinya Al-Azhar tidak menerima mahasiswa yang langsung S2 tanpa S1 di Di sana? Al-Azhar. Di Al-Azhar. Sepertinya itu. Karena saya ada teman itu dulu dari Irak ya, namanya Syekh Bilal. Mhm. Beliau itu dari Yaman sudah S2, maksudnya mau lanjut ke Al-Azhar S3, tidak boleh, dia harus ulangi S1 lagi. Seperti itu. Itu seperti itu. Makanya sepertinya itu kalau untuk Al-Azhar kayaknya sulit. Berarti untuk S2-nya di sana sama Mhm. seperti Indonesia 2 tahun juga? Enggak, Enggak? S2 itu zaman saya itu minimal 5, 5 tahun? 4,5 lah paling cepat. Sama seperti S1-nya berarti ya? Heeh, S1. karena tingkat kesulitannya itu di S2. Jadi Mmm. tingkat kesulitan dan ininya, kerumitan itu belajar di S2. Makanya buat kawan-kawan nanti yang sudah S1, kalau memang ada kesempatan, ada takdir dan yang lainnya, lanjut saja S2. Iya, mumpung Mhm, masih muda tuh mumpung masih teman-teman, muda. lanjut aja Heeh. S2-nya di sana. Thayyib Ustadz Arif, Iya? alhamdulillah semua pertanyaan yang masuk lewat DM Instagram kami, alhamdulillah Mhm, sudah terjawab semua. ya. Akan tapi teman-teman, jika ada yang masih mau bertanya atau misalkan ada kritik dan saran, silahkan DM kami di Instagram Kursus Arab Al-Azhar ya. Baik, Ustadz terima kasih banyak atas Sama-sama. bincang-bincangnya yang Iya. luar biasa. Saya juga jadi tertarik ini untuk, ke sana, tapi tidak berlaku untuk saya ternyata. Jalan-jalan aja. Saya